Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel kami, masih di channel Kebun Adibah tentunya. Teman-teman, di pagi hari ini kondisinya mendung teman-teman. Ini rencananya saya mau melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida serta pemupukan. Namun kondisinya mendung teman-teman, karena cuacanya itu tidak menentu. Bisa dikatakan ini musim pancaroba ya teman-teman, mau peralihan ke musim kemarau. Tapi menurut informasi tahun ini katanya kemarau basah. Jadi musim kemarau tahun ini akan diselingi atau akan ada turun hujan. Nah, di saat cuaca yang tidak menentu seperti ini itu memang sangat menyulitkan bagi kita, terutama dalam melakukan penyemprotan, karena kita harus memilih waktu yang pas teman-teman. Artinya jangan sampai ketika kita melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida terus kemudian tidak berselang lama kok turun hujan. Nah, itu bisa menjadikan insek dan fungisida yang kita berikan, yang kita semprotkan itu akan menjadi sia-sia karena hanyut atau terbawa oleh tetesan air hujan. Namun di sisi lain kita harus segera melakukan penyemprotan teman-teman. Karena apa? Nah, ini salah satu tanaman saya itu sudah mulai terkena jamur. Itu di cabang ada jamur upas. Itu yang oranye itu jamur upas teman-teman, kelihatan enggak? Nah, maaf kameranya mungkin tidak terlalu jelas. Nah, ini kalau terkena jamur upas itu cabangnya bisa mati. Ini daunnya rontok semua teman-teman. Nah, kalau yang di daun ini agak jelas, yang oranye itu teman-teman, yang agak merah itu jamur upas. Itu harus segera ditangani, kita harus pakai fungisida. Nah, saya dalam menyiasatinya saya memanfaatkan fitur aplikasi cuaca teman-teman. Kalau teman-teman itu di HP-nya ada fitur cuaca, nah itu teman-teman bisa memanfaatkan. Caranya cukup mudah, kita tinggal update saja lokasinya. Kalau sudah update tempat dan jamnya, terus kita klik, kita buka, lah nanti munculnya akan seperti ini teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat per jam itu sudah kelihatan perakiraan cuacanya ya teman-teman. Potensi hujan di jam 9 itu 35%, cukup agak besar. Di jam 10 itu 12%, jam 11 11%. Kemudian jam 12 11%, jam 13 15%, jam 14 itu 16%, dan kemungkinan akan turun hujan itu nanti jam 3 sore teman-teman. Jadi kalau kita hitung dari jam 9, 10, 11, 12, 13, 14, nah itu sudah melebihi dari waktu 4 jam. Nah, ketika kondisi seperti ini itu adalah, kalau menurut saya itu baik sekali untuk kita melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida. Kenapa kok intervalnya 4 jam? Ini sebenarnya saya sudah bahas di video sebelumnya teman-teman. Teman-teman kalau mau menyimak, nah saya akan lampirkan link videonya di bagian deskripsi. Itu cara saya teman-teman dalam melakukan penyemprotan, memilih waktu yang tepat istilahnya, untuk meminimalisir agar penyemprotan yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Ya, ini sekedar usaha, sekedar ikhtiar, karena mungkin dari beberapa teman-teman ada yang beranggapan itu kan perakiraan cuaca. Ya memang benar perakiraan cuaca, tapi kan kita seperti yang sudah saya bilang tadi, ini adalah ikhtiar. Karena kalau kita hanya patokannya keadaan kondisi cuaca saat ini, yang mana kondisinya mendung, nah mendung kan belum tentu hujan ya teman-teman. Bisa juga nanti hujan, bisa juga nanti tidak terjadi hujan. Makanya diperlukan perakiraan cuaca. Kalau kita hanya patokannya mendung, kita nggak melakukan penyemprotan, lah kalau mendung terus, lah kita kan nanti akan kesulitan. Satu sisi itu tanaman kita harus segera dilakukan penyemprotan,
tapi di sisi lain kita bingung, kondisinya mendung terus. Nah, itu kan akan menjadikan kita semakin menunda-nunda dalam melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida, dan tentunya kondisi itu kan kurang bagus ya teman-teman untuk tanaman kita. Contohnya tadi sudah saya perlihatkan, tanamannya sudah mulai terkena jamur. Nah, sementara kita nunda-nunda penyemprotan, itu akan kurang bagus. Dan juga untuk teman-teman yang barangkali waktunya terbatas seperti saya, nah, ketika kita punya waktu luang, misalkan hari ini hari Sabtu, hari libur, kita mau melakukan penyemprotan terus cuacanya mendung, kita kan akan bingung. Sementara kalau kita menunda-nunda, besok kita ada aktivitas yang lain. Jadi itu pengalaman dari saya teman-teman, sharing dari saya gunakan aplikasi ini untuk memaksimalkan penyemprotan yang saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, apakah teman-teman ada cara lain, teman-teman bisa share pengalaman teman-teman di kolom komentar. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Terus dukung channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe agar channel kami semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.